Aneka cara dapat kita lakukan saat berada di depan samsak. Salah satu diantaranya dengan menambahkan tenaga secara perlahan-lahan setelah tenaga terasa di tangan kanan, terutama di batang dan juga di batang tangan kiri. Selanjutnya, secara perlahan-lahan juga kita gerakkan tangan, salah satu tangan baik kanan dan kiri ke daerah depan, seiring dengan diikuti gerakan daripada pinggul. Lakukanlah gerakan secara santai. Selanjutnya, setelah tenaga, kita hempaskan dengan menjulurkan tangan menuju ke daerah depan. Kemudian tarik sekali lagi tenaga pada tangan. Selanjutnya diempaskan ke daerah sasaran. Terutama pada kali ini kita berbicara olahraga menggunakan media samsak. Teman-teman kerabat semua, seperti video-video yang telah saya berbagi pengalaman baik di sosial media, Instagram, Facebook, termasuk juga di channel YouTube saya, beberapa cara atau teknik ketika kita berada pada badan samsak. Lakukan pelatihan menggunakan partner samsak sebagai medianya. Kita mulai dari gerakan pelan. Selanjutnya, setelah situasi dan kondisi tubuh kita terasa secara pelan-pelan panas, bisa ditambahkan dengan gerakan atau speed yang lebih cepat dari tahapan awal. Melatih dengan menggunakan teknik menambahkan tenaga pada tangan. Selanjutnya kita olah seperti pada peragaan di depan. Selanjutnya, setelah situasi dan kondisi terasa elastisitasnya otot pada pinggul, gerakan tangan, termasuk juga organ yang lainnya. Kemudian tenaga tersebut yang terkumpul pada tangan dilakukan lontaran terhadap badan samsak. Nah, teman-teman, sering saya narasikan pada video-video sebelumnya, gantungan samsak tersebut berbentuk seperti pancing. Ketika arah pukulan kita tujukan sedikit menuju ke arah atas, kemungkinan besar samsak tersebut bisa jatuh. Nah, untuk teknik kenapa sampai jatuh dan lain sebagainya, pada video-video yang saya bagikan pada channel YouTube saya, sekiranya sudah banyak teknik-teknik yang coba saya berbagi pengalaman. Di antaranya adalah agar tidak membosankan menggunakan genggaman dengan pukulan selalu keras ke samsak. Pada video kali ini saya poinkan atau fokus bagaimana caranya untuk menggemari penggunaan media samsak sebagai partner olahraga dengan aneka cara teknik kita memukul, aneka cara penggunaan samsak, kapan menggunakan tenaga besar atau kita lakukan dengan pukulan ataupun tendangan dengan tenaga full, dan kapan juga menggunakan hanya sekedar tambahan tenaga. Penggunaan media samsak sebagai partner olahraga, apalagi di usia sudah lanjut, menurut hemat saya atau pengalaman saya, tidak selalu samsak tersebut dipukul dengan tenaga yang besar ataupun speed yang terlalu cepat. Ada situasi dan kondisi kita menggunakan tenaga penuh, dan juga ada gerakan-gerakan yang hanya menyentuh. Seperti kali ini, saya kembali peragakan teknik atau posisi genggaman pada samsak. Itu ada 4. Pertama lurus, sekarang posisi tidur. Yang ketiga adalah posisinya dari samping, dan keempat posisinya naik ke atas. Jadi tinggal mengkombinasikan posisi
nomor berapa yang ingin atau kita lakukan ke badan samsak. Apakah gerakannya posisi 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Peragaan pada gerak-gerakan ini merupakan gerakan aneka cara, baik itu menendang, hanya sekedar menyentuh samsak tanpa menggunakan tenaga yang terlalu besar. Nah, kenapa saya berbagi di kali ini penggunaan samsak dengan aneka cara, agar harapan saya untuk teman-teman pemula ataupun teman-teman yang sudah lanjut usia, beberapa video yang saya bagi pada channel ini sering menarasikan di saat teman-teman sudah semakin bertambah umur setiap tahun, rasa untuk memotivasi diri menggunakan media samsak sebagai partnernya terasa agak berkurang. Nah, ini tambahan lagi, kita bisa gunakan dengan pinggiran tangan dan juga punggung tangan, termasuk juga tapak tangan di sebentar kita akan coba peragakan. Dan penggunaan punggung tangan, baik itu kanan dan kiri, tinggal seninya kita mengolah gerakan tangan, termasuk juga serasinya gerakan pada arah pinggul, kaki, serta yang lainnya. Untuk mendapatkan gerakan seperti ini tentu diperlukan suatu proses secara perlahan-lahan menyentuh ke badan samsak, dan selanjutnya juga yang paling penting adalah konsisten melakukan menyentuh samsak baik dengan tangan termasuk juga dengan kaki. Dengan teknik istilah bermain dengan samsak, kita dapat memberikan nuansa baru. Sekarang saya gunakan untuk tapak tangan baik kanan dan kiri serta kombinasi. Sekali-sekali langkahlah kaki baik mundur, maju, samping kanan, samping kiri, untuk menambah variasi di saat penggunaan media samsak. Ketika samsak kita mundur, selain mesti harus menjaga biar nggak kesentuh ke posisi badan kita, tentunya kapan samsak harus dipukul, apakah di saat dia menjauh dari kita ataupun dia datang dari arah kita. Nah, sebaiknya untuk pukulan samsak itu dilakukan setelah posisi sejajar dari gantungannya, artinya tegak lurus, maka untuk itu diperlukan suatu feeling. Samsak yang berayun otomatis posisinya akan tidak sejajar atau lurus dengan porosnya. Untuk melakukan pukulan tersebut, kita tunggu datangnya samsak. Ketika sudah berposisi lurus baru melakukan gerakan. Nah, sekarang teman-teman kerabat semua, untuk poin video ini seperti inilah yang saya berbagi pengalaman. Kita berada dalam posisi santai, itu gerakan dengan tangan kiri, secepat mungkin interaksi atau kolaborasi antara pinggul dan juga tangan. Selanjutnya pukulan kita arahkan ke badan samsak. Untuk dapat melakukan kombinasi pukulan tersebut, maka diperlukan suatu proses sinkronisasi antara otot-otot pada pinggul, pinggang, bahu, dan yang terakhir adalah niatan. Dapat diperhatikan begitu kita dalam pikiran ingin untuk maju serta melakukan juluran atau pukulan ke daerah samsak, spontanitas tubuh kita diantarkan seperti peragaan ini, artinya refleks kita maju ke depan, selanjutnya tanpa memperhitungkan apa lagi, langsung untuk melakukan gerakan ke daerah badan samsak. Untuk melakukan atau mendapatkan proses agar gerakan bersamaan pinggang, pinggul semua tersebut, maka inilah yang saya maksud dengan empasan tenaga. Jadi setelah perasaan pikiran kita ingin maju ke depan, ya kita empaskan badan kita ke maju ke depan dengan secepat mungkin. Tentunya persiapan tenaga yang ada pada tangan ketika akan melakukan pukul ke badan samsak, dan juga sebaliknya tenaga kita salurkan di kaki ketika akan melakukan tendangan ke badan samsak.
Dari posisi diam tersebut seperti ini, kita lakukan pelatihan menggetarkan pinggang pinggul yang diikuti oleh maju gerakan bahu. Dengan demikian juga secara otomatis spontanitas posisi tangan kita terkepal sudah bersama-sama untuk melakukan langkah ke daerah depan, langsung memberikan daya sentuh kepada badan samsak sepenuhnya. Nah, kapan sebaiknya kita menggunakan tenaga full? Apakah begitu kita mengadakan sikap langsung menahan tenaga di tangan? Nah, saya rasa tidak perlu. Jadi ketika posisi tangan, terutama kepalan dan batang tangan kita telah tambahkan tenaga, sebaiknya itu tenaga sepenuhnya atau lebih besar kita tambahkan di tangan ketika posisi tangan yang kita kepalkan tersebut sudah mendekati daerah dekat dengan badan samsak. Ya teman-teman kerabat semua, untuk dapat saya menarasikan lebih panjang pada video ini, video-video yang ke belakang yang akan datang ini merupakan video yang sama seperti di depan, akan tetapi gambarnya kita ambil secara kebalik. Dapat diperhatikan tadinya samsak berada di daerah kanan, sekarang berada di daerah kiri. Nah, kita review kembali untuk melakukan gerakan awal dari tadi. Kita menambahkan tenaga pada tangan, selanjutnya dilakukan satu pengolahan tenaga. Setelah tenaga terutama otot-otot pada tangan dan juga pinggang pinggul, tentu juga kaki sebagai pancarnya terasa sudah serasi atau seimbang. Tinggal menunggu perintah dari niat atau pikiran kita untuk maju ke depan menggunakan pukulan baik tangan kanan dan kiri, ataupun tangan kanan kita sentuhkan secara tambahan tenaga sedikit. Selanjutnya eksekusinya ditambahkan dengan pukulan kiri full tenaga, ataupun sebaliknya tangan kiri sebagai empan kita tambahkan tenaga sedikit. Selanjutnya eksekusi tangan kanan merupakan sentuhan menggunakan tenaga yang lebih daripada tangan kiri tersebut. Nah, tinggal teman-teman mengkombinasikan saja. Tapi yang paling penting juga perlu diperhatikan adalah genggaman tangan yang mesti harus menyentuh ke badan samsak. Itu adalah tomolan tangan dua, baik di kanan dan kiri. Jadi ketika tangan kita kepalkan dari jari-jari, kita buka, kepalkan, akhirnya ditutup rapat-rapat. Kita yakinkan bahwa tomolan tangan dua yang di kiri dan juga tomolan tangan dua yang di kanan itu adalah akan menyentuh ke daerah samsak. Yang hal ini sangat-sangat perlu diperhatikan, dan jangan sama sekali melakukan pukulan secara full tenaga ke daerah badan samsak ketika kepala tersebut belum kita yakini. Sebab hal-hal yang tidak kita inginkan, apakah tangan bisa lecet, termasuk juga pergelangan atau pukulan yang menyentuh ke daerah samsak dengan tenaga yang cukup besar ke badan samsak tersebut, maka yang mendapat tekanan pertama adalah pergelangan tangan baik di kanan dan kiri. Untuk itu diperlukan satu proses pelatihan dengan yakin. Setelah kita sentuhkan atau ketika mendekatkan pukulan kepada samsak, itu adalah benar-benar menjadi kekuatan atau teorinya kita sudah dapatkan. Nah, karena sekali lagi sangat berbahaya atau berisiko, apalagi tidak menggunakan seperti saya. Beberapa video yang saya post ke channel ini, setiap melakukan pukulan samsak saya tidak menggunakan sarung tangan. Saya lebih senang atau lebih terasa tidak menggunakan alat pembalut pada tangan. Nah, dengan tidak menggunakan tersebut, saya benar-benar dapat memperhatikan atau merasakan
getaran kedatangan samsak ketika kita akan sentuh dengan pukulan ke daerah yang kita tuju. Nah, ini reviewnya kembali. Untuk melakukan pukulan ini adalah posisi pukulan pertama. Nah, sekarang posisi pukulan kedua, tidur. Dan selanjutnya juga ada gerakan yang lainnya. Untuk penghadang samsak, karena dia berayun ke daerah kita, dapat digunakan pengangkatan lutut sekiranya lebih bagus di atas pusar atau paling tidak sejajar dengan pusar. Setelah pengangkatan lutut, kita lentingkan gerakan kaki, dan yang mengenai ke badan samsak adalah bukan tapak sepenuhnya, namun ujung tapak kaki, hanya untuk tujuannya agar tidak kedatangan samsak ke daerah kita itu menjadi lebih tenaga lebih besar atau loss. Sekarang gerakan ini juga sama dengan gerakan yang di depan, itu melakukan pukulan daripada atau kita mulai dengan gerakan santai atau sikap yang santai, begitu pikiran niat kita untuk memerintahkan organ tubuh yang lainnya terutama kaki melangkah dan juga posisi tangan siap untuk melakukan pukulan, ya spontanitas atau secepat itu kita bergerak menuju ke daerah depan. Teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Yang penting kita dapat bergerak. Dan bagi yang berminat, banyak video-video yang saya telah berbagi pengalaman di channel YouTube saya ini. Dan semua video-video tersebut hanya untuk mendokumentasikan diri. Artinya tidak ada maksud yang lain. Dan juga saya